padamu di sepanjang hidupku. Engkau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin melakukan roni pagi. Berkatilah kegiatan kami pada hari ini, semoga berjalan lancar hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Mari kita bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan dengan lagu yang berjudul Satukanlah Hati Kami. 1, 2, 3. Satukanlah hati kami.
sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus memelihara kami. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 minggu lagi kita akan merayakan hari apa? Pasca. Sebelum Pasca, merayakan apa? Merayakan Jumat Agung. Jadi 2 minggu lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Pasca. Kita memperingati Jumat Agung sebagai apa? Sebagai hari di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita memperingati hari Pasca sebagai hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus harus mati? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Yang mungkin kita sering mendengar di khotbah bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa manusia. Tapi pernah nggak kalian berpikir atau bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus matinya dengan cara disalib? Ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara disalibkan? Kenapa tidak misalnya dilempari batu seperti hukuman yang umum pada waktu itu, atau mungkin dipancung seperti hukuman yang terjadi pada waktu itu di zaman Romawi misalnya? Tapi tidak. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Padahal salib bagi orang-orang Romawi itu adalah sesuatu yang hina. Jadi orang yang dihukum dengan cara disalib, dia tidak hanya menderita secara fisik, tetapi dia juga mendapat hinaan. Oleh sebab itu bagi orang-orang Romawi, salib itu adalah sesuatu yang hina. Dan bagi orang Yahudi, salib itu adalah kutuk. Jadi orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak diterima di bumi, dia tidak diterima di langit, karena dia tergantung di atas kayu salib. Itu sebab orang Yahudi melihat salib sebagai kutukan daripada Allah. Tapi Tuhan Yesus kenapa mati dengan cara disalib? Kenapa tidak dengan cara yang lain? Dan kenapa gereja itu pada akhirnya memilih salib sebagai lambang kekristenan, bukan memilih palungan Tuhan Yesus tempat Tuhan Yesus lahir, bukan memilih mahkota duri yang dipasangkan kepada Tuhan Yesus, tapi gereja memilih salib sebagai lambang kekristenan. Kenapa? Nah, hal ini yang akan sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Ya mungkin kalian bertanya, ya apa hubungannya Tuhan Yesus disalibkan dengan kitab Kejadian? Karena Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15. Nah, kira-kira apa hubungannya penyaliban Tuhan Yesus dengan kitab Kejadian yang akan kita baca? Bukankah Tuhan Yesus disalib di perjanjian yang baru? Sedangkan ini kitab Kejadian ada di dalam perjanjian yang lama. Nah, mari kita sama-sama baca Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15. Kita baca pergantian, yang laki-laki ayat 14 dan perempuan ayat 15. Dimulai dari laki-laki 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada Noah itu, karena engkau berbuat demikian, tertutuplah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang, dengan perutmulah engkau akan mendarat, dan berbuat akan kau makan seumur hidupmu. Perempuan dalam Tuhan Yesus. Ketika kita membaca kitab Kejadian dari pasal pertama permulaan sampai pasal kedua, apa yang kita temukan? Kita menemukan ciptaan Tuhan yang begitu indah. Bahkan Tuhan berulang kali mengatakan bahwa ciptaannya itu adalah ciptaan yang baik. Jadi waktu kita baca Kejadian 1 dan Kejadian 2, kita menemukan ciptaan yang indah, ciptaan yang baik. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa ketika dia selesai menciptakan manusia,
sungguh amat baik. Jadi Tuhan mengatakan bahwa semua ciptaannya ini adalah ciptaan yang baik. Dan itu yang kita temukan di pasal pertama dan pasal yang kedua. Tapi waktu kita melanjutkan pembacaan di pasal yang ketiga, maka kita mulai menemukan apa? Murka Tuhan. Kita menemukan kutukan daripada Tuhan. Karena apa? Karena keindahan ciptaan, kedamaian ciptaan yang sudah Tuhan cipta itu terusik, tercemar oleh apa? Masuknya dosa ke dalam dunia. Dan itu yang kita temukan di dalam pasal yang ketiga. Dan sebab itu, kemudian ketika kita membaca lagi, kita melanjutkan pembacaan ke pasal keempat, kita diperlihatkan dengan fakta bahwa dosa itu merusak ciptaan, bahwa dosa itu membuat ciptaan yang damai itu menjadi tidak damai lagi. Karena apa? Di pasal keempat kita diperhadapkan dengan kisah apa? Pasal keempat. Pasal keempat kisah apa? Tentang Kain dan Habel. Apa yang terjadi di pasal keempat? Kain membunuh saudaranya, yaitu Habel. Dan itu adalah akibat dari masuknya dosa ke dalam dunia. Jadi kita langsung diperlihatkan bahwa ciptaan yang damai ini kemudian rusak karena dosa. Dan di dalam surat Roma mengatakan bahwa dari satu orang dosa masuk ke dalam dunia dan itu kemudian menjalar ke semua manusia. Jadi dari satu orang dosa masuk kemudian menjalar ke semua manusia. Karena itu kita katakan bahwa semua manusia sudah berdosa. Dan itu yang kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, di mana ada kekacauan. Tetapi kita lihat ya, di tengah kekacauan tersebut Tuhan hadir, Tuhan datang, memberikan apa? Memberikan satu janji atau memberikan satu anugerah kepada manusia yang berdosa. Tapi sebelum Tuhan memberikan anugerah, sebelum Tuhan memberikan janjinya yang penuh pengharapan, Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan hukuman, Tuhan memberikan kutukan kepada ular, kepada Hawa, dan kepada Adam. Tapi pada hari ini kita akan fokus kepada kutukan yang Tuhan berikan kepada ular. Dan kutukan ini adalah kutukan yang pertama Tuhan berikan. Karena apa? Karena dari ular ini kemudian dosa dimulai. Karena itu Tuhan memberikan kutukannya yang pertama kepada siapa? Kepada ular. Karena apa? Disitulah dosa dimulai. Jadi Tuhan memberikan kutukannya kepada ular. Nah, ular ini adalah binatang yang liar, tetapi kemudian dipakai oleh iblis, dimanfaatkan oleh iblis untuk apa? Menjalankan rencananya, untuk membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa iblis pakai ular? Kenapa tidak pakai binatang yang lain? Kenapa iblis secara spesifik dia memakai ular untuk menjalankan rencananya? Nah, kita bisa lihat jawabannya ada di ayat yang pertama dari pasal yang ketiga. Kita baca bersama-sama pasal 3 ayat yang pertama. 2, 3.